Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 1. Cindy Fatimah Az-Zahra 2. Febri Permatasari 3. Herisma Dava Audrey 4. Mutia Amelia 5. Mutiara Friskilia. Untuk pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan proses perumusan Pancasila akan dijelaskan oleh Cindy Fatimah Az-Zahra. Pengertian Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menyangkut penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup. 2. Pancasila sebagai dasar NKRI. 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa. 4. Sebagai kepribadian bangsa. 5. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan 6. Sebagai perjanjian luhur. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. 2. Sidang BPUPKI 1 dan BPUPKI 2. 3. Pembentukan PPKI. Dan 4. Proklamasi dan sidang pertamanya PPKI. Selanjutnya kita akan mempelajari makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa kelebihan Pancasila sebagai dasar negara? Ini semua akan disampaikan oleh Mutiara Friskilia. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan dan mengatur penyelenggaraan negara. Melihat dari makna Pancasila sebagai dasar negara kita, tentu dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dan dalam menilai kebijakan pemerintahan maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara artinya Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah dijiwai oleh nilai-nilai. Apa kelebihan Pancasila sebagai dasar negara? Eits, mau kemana nih? Simak dulu dong videonya sampai akhir ya, karena materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febri Permatasari. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini, seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kuasa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum, sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa. Maka hal itu pun juga kita terapkan, kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hal kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbullah rasa cinta bangsa dan tanah air. Dilanjutkan dengan penyampaian materi terakhir dari Herisma Dava Audrey dan Mutia Amelia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan.
Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan memang bermanfaat bagi rakyat banyak. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuai dengan haknya, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dan yang terakhir adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Sesuai dengan pengertian paham organisasi tentang negara, yakni negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut. Yang pertama, basis atau fundamental negara. Yang kedua, tujuan yang menentukan arah negara. Yang ketiga, pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjelaskan fungsinya dalam mencapai tujuan itu. Pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Dan yang keempat adalah bangsa dan negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 3. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, asas berdirinya negara Indonesia, dasar sumber tertib hukum nasional, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia, petunjuk dalam memecahkan permasalahan. Jadi kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dari ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lambang persatuan dan kesatuan. Dan itulah hasil dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.